Oke, ketemu lagi sama Om Bejo di sini. Kita masih belajar fisika ya. Fisika melanjutkan materi gede yang kemarin itu adalah fisika inti. Nah, sekarang mau bahas apa Om? Nah, sekarang untuk hari ini kita akan bahas tentang subpokok bahasan radioaktivitas. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang radioaktivitas, kita kenalan dulu. Sebelumnya kan kamu udah belajar inti atom. Jadi yang namanya inti atom, nah, itu ada dua. Ada inti yang stabil, ada inti yang tidak stabil. Oke, tidak stabil. Oke, nah, inti yang stabil itu dia mempunyai nomor apa ini, nomor massa atau nomor atom ya. Nah, jumlah neutron atau jumlah neutron aja deh. Jumlah neutron itu sama dengan jumlah protonnya. Nah, itu inti-inti yang stabil. Kalau misalkan jumlah neutronnya 2, protonnya 2, itulah yang dikatakan si inti itu stabil. Kalau misalkan yang tidak stabil itu ketika jumlah protonnya lebih dari 83 katanya nih. Nah, artinya kalau jumlah protonnya lebih dari 83 itu si intinya tidak stabil. Jadi gimana Om kalau misalkan inti yang tidak stabil pengen jadi inti yang lebih stabil? Nah, syarat atau misalkan aktivitas, salah satu aktivitas inti atau unsur yang tidak stabil pengen menjadi inti yang tidak yang lebih stabil, ya disebutnya adalah radioaktivitas. Jadi radioaktivitas itu adalah suatu aktivitas inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil selama dia melakukan peluruhan atau misalkan melakukan aktivitas tersebut. Ntar ada pemancaran sinar radioaktif. Nah, sinar radioaktifnya kamu kenal ada partikel alfa, partikel beta, sama partikel gamma gitu ya. Nah, alfa itu ingat bermuatan positif, beta bermuatan negatif, nah, dan gamma tidak bermuatan. Jadi ntar kalau misalkan ketiga sinar radioaktif ini ditempatkan dalam suatu medan magnet, misalkan medan magnetnya arahnya kemana? Misalkan masuk nih, nah, cross, cross, cross gitu kan ya. Nah, ingat sebelum ini kan kamu udah belajar tentang gaya Lorentz ya. Nah, artinya gaya magnet. Oke, karena partikel alfa itu adalah bermuatan positif, berarti ntar akan dibelokkan nih. Nah, kalau alfa ntar bakal dibelokkan ke sana. Nah, ini gaya Lorentz-nya untuk partikel alfa. Terus gimana Om untuk partikel beta? Karena negatif berarti partikel beta ke sana. Oh, beta. Untuk si gamma gimana Om? Karena tidak bermuatan ya berarti partikel gamma mah ya tiis. Nah, artinya tidak dibelokkan sama sekali. Nah, inilah sifat dari ini apa namanya? Sinar radioaktif ketika terjadi peluruhan dari suatu inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah ada yang namanya kamu kenal misalkan nih ada unsur radioaktif awalnya satu bulatan penuh. Nah, setelah beberapa lama, setelah beberapa waktu misalkan ya, nah, ternyata si unsur radioaktifnya itu tinggal separohnya atau tinggal setengahnya. Nah, berarti kan perlu waktu tuh. Nah, waktu yang diperlukan untuk meluruhkan separoh dari semulanya ya disebutnya ntar kamu kenal waktu paruh ya. Nah, waktu paruh atau waktu paro. Nah, waktu paro. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk si unsur radioaktif itu meluruh menjadi setengah dari mulanya kita simbolkan T setengah gitu kan ya. Nah, kemudian ditanya berapa Om kalau misalkan jumlah radioaktif setelah meluruhnya. Nah, kamu kenal ntar jumlah radioaktif atau jumlah zat radioaktif setelah meluruh, atau berarti kan kalau setelah meluruh ingat nih di sini adalah jumlah sisa. Nah, itu nilainya sama dengan jumlah inti mula-mula atau R0 dikali awalnya nih misalkan kamu pernah lihat min lambda dikali T. Nah, di sini dengan lambda itu bukan panjang gelombang, tapi di sana lambda itu konstanta peluruhan ya. Nah, konstanta peluruhan. Nah, yang nilainya itu lambda itu boleh kamu cari sama dengan ln per T setengah. Artinya ln berapa? Ln 2 di sana ya. Oke, ln 2 itu berapa sih Om? Nah, kamu kenal 0,693. Ini pakai kalkulator ya. Oke, dibagi T setengah itu lambda atau konstanta peluruhan. Atau kalau mau nyari T setengah ya berarti 0,693 dibagi lambda, ntar masukin ke sono. Nah, ini persatu persamaan untuk mencari
jumlah unsur radioaktivitas. Tapi yang akan kita bahas sering di soal untuk level SMA ya ini persamaannya nih. Nah, yang kamu kenal NT sama dengan N0 nilainya sama dengan setengah nih. Nah, setengah T waktu peluruhan dibagi dengan T setengahnya. Nah, itu untuk menentukan jumlah radioaktif setelah meluruh ya. Nah, ini setelah meluruh. Jadi ingat nih yang perlu diingat di sini ya cuman ini satu. Nah, NT itu adalah bukan lo, bukan kamu. Nah, NT itu jumlah sisa ya. Nah, ingat nih jumlah sisa, bukan jumlah yang sudah meluruh, tapi jumlah yang belum meluruh setelah beberapa waktu. Kalau N0 ya kita sebut jumlah mula. Oke, kalau T waktu peluruhan, kalau T setengahnya waktu parohnya. Nah, biasanya si pembuat soal juga dalam soalnya itu ada sebuah grafik. Nah, ini grafik misalkan. Grafik jumlah unsur radioaktif dengan waktu. Oke, ntar ada grafiknya kamu kenal membentuk grafik seperti ini. Nah, oke. Kalau misalkan saya tanya nih, kalau misalkan awalnya jumlah radioaktif itu misalkan 40, nah, waktu awalnya misalkan nih 2 tahun misalkan di sini waktunya dalam tahun. Oke, kemudian di sini ada 40 ya ini 20 misalkan misalkan 5. Nah, ini pura-pura aja. Kemudian ada lagi misalkan 10 8. Nah, saya tanya kalau ada grafik kayak gini berarti kamu cari berapa jumlah sisa misalkan jumlah sisa setelah meluruh 3 tahun. Nah, berarti kamu cari dulu kan di sini NT yang ditanyain, N0-nya kan awalnya ini. Nah, ini kita sebut N0 artinya jumlah mula kalau misalkan soalnya grafik. Kemudian waktu paruhnya yang mana Om? Ingat waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan separohnya. Awalnya 40 berarti separohnya berapa? Oh, berarti 20. Berarti ntar kamu cari waktunya. Oh, nah ini yang dikatakan yang 5 ini adalah kamu kenal T setengahnya. Ya sudah, ntar kamu masukin ke sana NT berarti N0-nya 40 setengah T misalkan ya per T setengah. T setengahnya ya 5. Misalkan dalam waktu 5 tahun misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya berapa unsur yang tersisa ketika T-nya misalkan kita anggap misalkan berapa pengennya 15 tahun Om. Oke, 15 tahun berarti ntar jawabannya ya kita di sini aja deh. Berarti NT sama dengan N0 dikali setengah, nah, terus T per T setengah kan ya. NT-nya yang kita cari, N0-nya di sini kalau ada grafik ya kamu tulis tuh N0 itu berarti yang paling atas 40 kali setengah. Oke, terus T-nya berapa? Oh, 15 dibagi waktu paruhnya berapa tadi? 5. Oke, berarti sama dengan 40 kali setengah pangkat berapa tuh? Nah, 15 bagi 3 15 bagi 5 3 berarti sama dengan 40. 1 pangkat 3 1 2 pangkat 3 8. Oh, berarti sama dengan 40 bagi 8 ya 5. Berarti tinggal 5 5 misalkan 5 gram atau 5 satuan dari si jumlah mulanya. Oke, nah itulah seputaran radioaktivitas. Jadi radioaktivitas itu adalah suatu aktivitas inti atom yang tidak stabil berusaha menjadi atom yang lebih stabil. Selama proses peluruhan atau selama proses aktivitas tersebut biasanya disertai oleh pemancaran sinar radioaktif. Disebutnya ya sinar radioaktif ya, atau kita sebutnya ada partikel alfa, sinar beta sama sinar gamma. Nah, ini perilaku sinar alfa, sinar beta, sinar gamma dalam sebuah medan magnet yang arahnya misalkan nih masuk. Jadi ntar alfa ke sana, beta ke sana, kalau si gamma ya tetap diluruskan. Nah, kemudian ini untuk mencari jumlah sisa ya. Ingat jumlah sisa setelah meluruh, bukan jumlah yang meluruh. Tapi pembawa soal ya biasa nanyanya kadang jumlah sisa, kadang jumlah yang meluruhnya. Tapi ya rumusnya kamu pakai yang ini dulu, cari jumlah sisanya dulu, baru ntar misalkan kalau ditanya jumlah yang meluruh ya berarti tinggal N mula-mula dikorek jumlah sisa, itulah jumlah yang meluruhnya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih banyak lagi latihan soalnya, kamu coba atau
kamu lihat video pembahasan di contoh soal, kemudian kamu coba latihan-latihan soalnya, baru kita cek video pembahasannya. Jadi sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari di sini ada manfaatnya dan semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika. Jadi sampai ketemu lagi sama Om Bejo. Assalamualaikum.